Hai guys, apa kabar? Hai, baik guys. Hai, baik. Kalisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Sumpah udah lama banget gak ketemu langsung. Iya nih, udah lama banget. Masih virtualan doang lagi. Iya ya, pandeminya nggak selesai-selesai. Guys, BTW, aku mau nanya deh. Nanya apa tuh? Jadi gini, kemarin aku tuh abis belajar psikologi mengenai kepribadian manusia gitu. Terus aku tuh masih ngerasa ganjel gitu sama teori asumsi pendekatannya. Oh, iya Kak. Sama, aku juga habis belajar itu loh di kampus. Emangnya ada apa? Jadi tuh di teori pendekatan psikoanalisis katanya ada unsur ego yang berhubungan dan saling menimbulkan konflik. Nah, itu contohnya gimana sih? Aku masih bingung banget deh. Iya ya, kalau materi itu aku juga kurang paham, oi. Oh, kalau yang itu tuh nih, contohnya ya. Misalnya, Karisa ini seorang karyawan di perusahaan A. Terus Farisa ini kan berarti nggak bisa memaki bosnya Farisa yang notabene atasannya Farisa pas dia lagi bertindak nggak adil sama Farisa kan. Nah, jadi pada saat itu Farisa melihat nih realitanya gimana bahwa kedudukan Farisa ini kan memang sebagai karyawan doang, dimana posisinya Farisa lebih lemah dibanding bosnya Farisa yang punya power gitu kan, dia punya kekuatan jadi bos gitu kan. Nah, terus nih biasanya kalau misal Farisa kayak begitu, teman-temannya Farisa suka nasehatin dengan kata-kata gini kan, udahlah, gak usah diterusin, nanti lo yang rugi gitu. Nah itu tuh, jadi kesadaran akan realita itu dalam psikoanalisis itu disebut sebagai ego. Contohnya kayak gitu, Kak. Tapi masa sih, kalau aku itu tuh jatuhnya bukan super ego ya. Soalnya kan mengenai kenapa kita nggak boleh begini dan nggak boleh begitu yang berkaitan sama aturan sosial gitu pokoknya. Bukan kok, yang tadi aku jelasin itu contoh dari ego. Jadi ego sendiri itu kan gambaran logika tentang apa yang patut dilakukan dan yang nggak patut dilakukan kan. Terus apa yang emang harus dilakukan sama yang enggak. Sehubungan dengan desakan-desakan dari yang pertama tuh unsur ID tadi, penggerak utama keseluruhan perilaku. Nah, kalau super ego itu kan dipandang sebagai polisi kepribadian atau hati nurani yang emang berupaya mewujudkan keinginan-keinginan ideal kita. Jadi dia biasanya kalau superego itu udah berkaitan sama norma-norma sosial dan kultural masyarakat gitu. Oh, jadi gitu ya. Kira-kira contohnya apa ya? Oh iya sih Bill bener baru ngeh. Jadi coba ya aku kasih contoh dari awal nih. Jadi tuh misalnya si ID itu melahirkan keinginan manusia untuk memiliki rumah mewah, mobil mewah, pasangan cantik atau ganteng, dan atribut-atribut kemewahan lainnya. Terus karena itu mungkin keinginan itu tidak diwujudkan dengan korupsi, namun dorongan berkorupsi menjadi kuat karena banyak orang yang melakukannya. Terus si ego ini melihat realitas ini dan memberi kemungkinan kepada ID untuk merealisasikan keinginannya. Namun superego memperingatkan bahwa korupsi itu tak boleh dilakukan karena nilai sosial dan kultural itu masih dipegang. Kayak gitu ya. Oh, Ya paham. gitu. Aku mulai paham. Makasih, ke. Sama-sama, Sa. Oh iya, aku juga mau nanya deh. Itu tuh teorinya Salmon Asch yang memperkuat pendapat Lewin tuh kayak gimana sih? Yang pendekatan kognitif itu loh, aku masih belum paham deh. Oh, kalau itu aku paham, ke. Jadi kan si Salomon itu memperkuat pendapat Lewin dengan studi eksperimennya kan, yang menyimpulkan bahwa penilaian kelompok atau group judgment berpengaruh pada pembentukan kesan atau impression formation. Nah, contohnya itu ada anak SMA, dia melakukan kesalahan, misalnya pelanggaran disiplin seperti merokok di area sekolah. Nah, terus dia dikasih hukuman skor selama 2 minggu dan orang tuanya dipanggil.
Jadi dia kena omelan guru sama orang tuanya. Hukuman tadi bikin dia paham bahwa melakukan pelanggaran disiplin akan mengakibatkan sesuatu yang gak baik buat dia. Jadi si hukuman tadi merupakan stimulus bagi anak yang tadi, yang menyebabkan perubahan pada posisi kognitif, sehingga memberikan tindakan atau respon untuk tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin. Iya, betul banget Farisa itu. Tadi contohnya kayak gitu emang. Tadinya tuh juga aku pikir yang tadi contoh Farisa sebutin itu masuknya ke pendekatan behavioristik. Tapi ternyata dia masuknya emang di pendekatan kognitif ya, yang jauh lebih mudah dimengerti ternyata begitu. Oke. Iya, aku paham deh. Makasih banyak nih infonya, jadi makin ngerti dia berkat diskusi ini. Ya, aku juga nih makin paham juga. Oh iya guys, by the way aku mau izin live duluan ya. Soalnya mau bantu orang tua siapin buat buka puasa. Itu aku duluan ya, bye guys. Assalamualaikum. Oke, Bill. Waalaikumsalam. Kalau gitu udahan dulu juga ya. Makasih banyak nih atas infonya. Dah. Iya, sama-sama Farisa. Dadah.